Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, patut kita mengucap syukur kepadanya jika hari ini kita masih diperkenankannya untuk bersama-sama menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, dan tiba saatnya bagi kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mohon kekuatan hikmat daripada-Mu, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini, saudara-saudara, dari firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, ialah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat keberadaan kehidupan kita hari-hari ini dalam segala pergumulan dan tantangan hidup kita, maka kita akan menjadi depresi, menjadi stres, menjadi sangat tertekan ketika kita hanya melihatnya pada kemampuan kita untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita kemudian mengimani, betul-betul mempercayai bahwa kehadiran Tuhan itu sanggup memberi kita rasa aman. Seperti dalam perikop pembacaan kita pada hari ini, kita diperhadapkan dengan kesaksian Daud sang pemazmur yang mengatakan tentang Tuhan secara luar biasa, bahwa Tuhan akan menjadi tempat perlindungan, bahkan Tuhan akan menyatakan keselamatan kepada kita. Bukankah keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah kepenuhan dari janji Allah untuk menyelamatkan kita dalam kehidupan ini? Persoalan bahwa sehari-hari kita sangat membutuhkan berkat dan karunia, maka perikop kita dari kesaksian Daud dalam bagian ini sungguh-sungguh memberikan kejelasan yang amat luar biasa bagi kita, bahwa berkat dan anugerah Tuhan itu akan senantiasa kita alami melalui ketenangan kita dalam menjalani kehidupan ini. Ketenangan itu bukan berarti bahwa kita tidak pernah menghadapi badai dalam kehidupan kita, penderitaan dan pergumulan dalam hidup kita. Istilah-istilah yang dipakai oleh Daud sang pemazmur dalam bagian ini adalah, Tuhan dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari gelapnya malam, dari penyakit menular, kemudian begitu banyak lagi hal-hal yang kemudian kita lihat sebagai sebuah kejatuhan dan penderitaan yang kita alami bersama dengan orang lain di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sekalipun hal-hal itu tidak pernah lepas dari kita, seperti misalnya penyakit,
Tetapi kasih Tuhan juga tetap ada untuk memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk berpikir bahwa ternyata Allah tidak akan pernah jauh dari kita, orang-orang yang dikasihinya ini. Sehingga persekutuan dengan Tuhan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk merasakan ketenangan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, seperti harapan pemazmur dalam kesaksiannya tentang Tuhan yang senantiasa hadir dengan perlindungan bahkan keselamatan yang dijanjikannya kepada kita, dan juga kemudian telah dipenuhi secara sempurna di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, itu memberikan kepada kita sekarang ketenangan yang luar biasa, bahkan lebih jauh lagi kemampuan bagi kita untuk menjalani dan meneruskan kehidupan ini seberat apapun pergumulan yang kita hadapi tiap-tiap hari. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semakin setia kepada Tuhan sekalipun penderitaan dan pergumulan kita hari-hari ini juga datangnya semakin berat dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur jika hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan kembali firman-Mu yang meneguhkan tentang kehadiran Tuhan di sepanjang hidup kami, bahkan dalam pergumulan dan penderitaan kami. Tuhan, kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ada begitu banyak perkara dalam kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan, yang semakin menekan kehidupan kami. Buat kami memahami, Tuhan, bahwa Engkau lebih besar daripada pergumulan kami. Engkau lebih besar daripada apa yang bisa terjadi dan kemungkinan terjadi dalam kehidupan dan masa depan kami. Engkau telah mewujudkan secara sempurna janji-Mu untuk menyelamatkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan itu. Tinggal sekarang bagaimana kami, Tuhan, semakin setia kepada-Mu dan bersyukur untuk apapun yang Tuhan bisa kerjakan di masa-masa sulit, di masa-masa sukar dalam kehidupan kami hari-hari ini. Kami mau berdoa, mendoakan jemaat-Mu yang sakit, Bapak Yonis Gadi, Bapak Yulis Dengan, Nyonya Esther Sainudin, Nyonya Dorce Tumembo, Diakin Nyonya Cehya Dengan, Nyonya Mati Sururu, Ibu Giring Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nyonya Erniati Tangaran, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Yonis Elboko, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf L. Samben, Saudari Tresia Samben, Saudari Mercy Samben, Penatua Nyonya Selvi B. Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenna, bahkan kedukaan yang dialami oleh karena orang tua kekasih kami, Kara sampai Toding, meninggal di Tanah Toraja. Biarlah dalam setiap kedukaan yang kami alami, Tuhan, bersama dengan orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, bahkan kami yang sakit dan belum sembuh sampai hari ini, berikan kami kuat dalam iman, Tuhan, untuk selalu percaya bahwa dalam keadaan apapun, termasuk dalam duka cita kami, kuasa-Mu, Tuhan, semakin nyata kami alami untuk menguatkan kami. Ingatkan kami, Tuhan, bahwa apapun yang kami alami dalam hidup kami tidak akan bisa menghilangkan kenyataan keselamatan yang Engkau telah kerjakan di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami akan menjalani hidup kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan kasihi kami, sehingga kami dapat melaluinya dan menjalaninya dengan baik. Tuhan, pandemi COVID-19 terus tetap ada dalam kehidupan kami hari-hari ini. Biarlah kami tetap dikuatkan untuk terus melayani Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami terus dalam hidup ini, Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, jalani kehidupan ini dengan baik. Percayalah bahwa di dalam Tuhan kita semakin dimungkinkan untuk menjalani pelayanan kita, baik dalam jemaat, di rumah tangga kita masing-masing, atau di tempat manapun Tuhan tempatkan kita dalam kehidupan ini. Hari ini teruslah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.